suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Baik pendengar, tentunya setelah tadi Anda ditemani oleh rekan saya Esi dalam rangkaian Palembang siang ini, kita berlanjut Palembang sore ini di Jumat 14 Maret 2025. Ada saya Abbas Surya yang akan menemani Anda hingga jelang malam nantinya pendengar ya. Dan tentunya kita buka perjumpaan kita dengan Mozaik Indonesia yang mana sore hari ini sudah hadir. Ini teman berbincang saya pada sore hari ini ya. Tapi informasi juga untuk Anda umat muslim, akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya nantinya pada pukul 15 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Baiklah, kita sapa dulu nih ya. Untuk sore hari ini ada Faradila Meirisa SEMM ya. Ini dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Multidata Palembang. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, baik. Ini manggilnya Mbak Dila ya? Iya, Dila aja. Oke, Mbak Dila boleh agak sedikit dekat dengan Mungkin mic-nya? ya. Oke. Baik, Mbak Dila ini seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Multidata Palembang. Iya. Ya. Tapi kalau berbicara mengenai sebagai dosen ya memang aktivitas hari-hari itu emang dosen. Iya. Oke, ada aktivitas lain selain mengajar Kebetulan semua aktivitasnya ya dosen. dosen ya. Oke. Di prodi manajemen. Jadi kan di fakultas FEB kan ada 2 prodi. Di FDP ada manajemen sama akuntansi dan saya di akuntansi. Saya di manajemen. Di manajemennya. Oke, berarti memang duduk di situ ya. Iya. Sehari-hari ya. Ngajar, ya, kegiatan semuanya di situ. Oke lah. Mbak Dila ini mengangkat tema pentingnya literasi keuangan dalam menghindari investasi bodong. Tapi sebelum kita ke investasi bodongnya, ini kenapa sih Mbak Dila mengangkat pentingnya? Ini kan kayaknya ditekan nih ya. Iya. Pentingnya literasi keuangan. Iya, Itu orang kalau di OJK tuh ada yang ngomong literasi, ada inklusi. Jadi ada inklusi. dua. Oke. Ya, kalau misalnya kita ngomongin literasi berarti pengetahuannya, pengetahuan si individunya terhadap keuangannya. Kayak misalnya tuh dari sisi investasi, simpanan. Tapi kalau inklusi itu aksesnya. Oke. Akses menuju produk-produk perbankan, nah kayak gitu. Ya kegiatan jasa keuangan lah, kayak gitu kan. Jasa keuangan kan nggak cuma perbankan, tapi juga ada bentuk lain kayak pegadaian, kayak gitu kan. Terus juga leasing dan lain-lain itu kan bentuk jasa keuangan. Oke. Nah, tapi kalau untuk literasi sendiri, karena kita larinya ke literasi. Sebenarnya literasi dan inklusi itu saling berdekatan, nyambung. Ya kan? Dua saudara ya? Iya, kembar lah harus. Ya kan, karena kalau misalnya kita terliterasi, kita terinklusi tapi tidak terliterasi, nah itu penyebabnya. Makanya larinya ke investasi bodong sebenarnya. Contoh nih kayak sekarang ya, yang kita lihat sekarang ini kan sebenarnya kalau untuk penduduk ya, terakhir itu BPS itu bilang kalau misalnya kalau sekarang itu generasi yang mendominasi ya separuhnya itu adalah Z dan Y. Z dan Y, oke. Iya. Oke. Saya di Z. Oh enggak deh. Kelahiran 2000-an berarti ya? Enggak. Ya, kalau Z itu dari 2000-an. Jadi didominasi Y tadi ya, si milenial. Oh, ya milenial. Itu kan si milenial dari tahun 80 sampai 2000 itu kita. Oh, 80 masuk milenial itu ya? Iya, masuk milenial. Jadi sebelumnya baru X. Sebelumnya lagi baru baby boomer. Moyang ya kan. Iya, oke. Nah, separuhnya tadi sudah di generasi Z dan Y ini, sisanya baru si X. Berarti kan yang udah pensiun ya kan, udah masalah udah berakhir lah ya masa-masa kerja segala macam ya. Nah, karena kebanyakan Z dan Y ini si milenial ini makanya perlu sekali. Jadi
kemampuan mereka tuh sebenarnya sudah lebih dari si X informasinya. Iya. Ya kan kalau kita lihat sekarang jadi kayak misalnya kalau si X dulu kan literasinya kurang, jadi taunya cuma yang nyimpen. Ya kan maksudnya kalau dapat uang ya paling ditabung. Iya. Atau beli tanah gitu kan. Jadi ya atau beli emas gitu beli ya. emas ya kalau masih sih sampai sekarang, cuma itu kan bentuk lainnya tuh banyak Iya. sebenarnya. Nah, yang sekarang ini yang dihadapin yang baru sekarang si Z nih contohnya. Karena paling banyak Z ini kan mereka itu rata-rata sudah terinklusi. Ya kan? Terinklusi itu maksudnya mereka tahu akses mendapatkan uang itu di mana. Ya kan? Tapi sayangnya literasinya rendah. Kayak gitu. Ya, literasinya rendah. Jadi mereka tahu nih cara mendapatkan uang sekarang dia contohnya kayak pinjol. Iya, benar. Tuh, Marak larinya sekali sekarang kan. Iya, ke pinjaman online. Itu kan artinya si generasi yang sekarang itu sudah tahu nih akses mendapatkan uang itu dari mana. Iya. Selain dari perbankan, yaitu adalah dalam bentuk digital, yaitu adalah pinjaman online. Nah, pada saat udah tahu nih pinjaman online, tapi sayangnya mereka nggak terliterasi. Kenapa? Pinjaman online itu ternyata ada efek jeleknya. Nah, itu dia. Jadi tahu cara dapetinnya mudah kayak gitu kan ya. Untuk memenuhi kebutuhan dia. Tinggal klik gitu ya. Nggak klik juga sih, cuma foto KTP Foto- doang kan iya. sekarang kan. Kan sekarang kan gitu foto KTP. Iya kan tinggal pegang handphone kan. Main handphone ke KTP, Jadi, daftar selesai. Iya. Uangnya keluar. Beda kalau orang jauh, kalau misalnya Minjem kayak di bank minjem gitu di bank tuh kan, kita pakai surat ada ini, survei, benar. mesti ada gaji, Ada jaminan ada gitu kan. jaminan. Nah, tapi sekarang karena kemudahan itulah mereka mudah mendapatkan dana tadi. Tapi sayang tidak terliterasi. Iya. Tidak terliterasinya itu kenapa? Ya mereka rata-rata sih Gen Z itu kan umur 19 sampai 34 nih sekarang. Itu kan masuk di generasi Gen Z. Iya. Nah, pinjaman online itu kalau dari data OJK paling banyak di umur itu Iya. pengguna pinjaman online tadi. Kalau bank kan nggak gampang mau kasih pinjaman. Iya, Apalagi benar. kartu kredit aja butuh syarat yang banyak. Iya kan? Bahkan sebulan tuh kalau lolos. Kalau lolos, iya. Harus ada data SPT lah, Iya. ya kan? Berarti kan tanda kita kerja, berarti kita punya dana, Iya. kita punya uang, ya kan, untuk bayar kreditnya. Iya. Tapi kalau pinjol kan enggak. Yang penting ada data KTP, isi nama, siapa penanggung, udah selesai. Udah selesai. Dapat duitnya, Iya. mulai lagi, kayak gitu kan. Jadi ada dua. Jadi yang musim sekarang tuh apa? Pinjol sama pay letter. Bener. Iya pay kan? letter. Nah, itu yang itu sama tadi. sebenarnya ya. Iya, Cuma sama. beda nama itu Beda ya. nama, jenisnya sama, Jenisnya cuma beda sama. nama aja kayak gitu. Pinjaman online itu juga. Nah, takutnya mereka ini malah larinya ke pinjaman online yang ilegal, bukan yang legal. Ya, yang ilegal tadi itulah yang ya maaf ya kalau tanda kutip banyak yang penyebabnya jadi bikin bunuh diri. Oh, iya. Ya kan sekarang kan banyak kasus-kasus seperti itu. Ya itu tadi karena tidak terliterasi. Iya. Ya tujuannya kita literasi apa? Biar tahu nih kalau misalnya kita minjem uang, ya kita dapat sumbernya dari mana, kita tahu. Terus nanti bunganya berapa, nanti bayarnya seperti apa, ditagihnya bagaimana. Ya kan kalau pinjol kan ditagih itu bukan orangnya, tapi sekeliling orang yang kenal. Iya kan, jadi penyebabnya mereka menekan orang untuk kayak rentenir lah ya jatuhnya ya. Tapi kalau berbicara mengenai ya katakanlah ini termasuk ya kalau pinjol kan masuk investasi bodong dalam Enggak juga artian sih, dia nggak investasi bodong, dia lebih ke pinjaman online Pinjaman aja. online. Pinjaman. Kalau investasi kan berarti kita kita menghasilkan menanamkan sesuatu. ya. Itu baru ke literasinya. Tapi larinya bisa ke jadi kadang-kadang ada orang itu minjem pinjol untuk investasi, itu ada. Ada. Ya kan dia mau cari uang, tujuannya kan biar dapat untung, untungnya diambil, utangnya dikembaliin. Nah, itu kan tujuannya gitu. Tapi ternyata malah terjerumusnya malah ke investasi bodong. Oke. Gitu. Baiklah. Ya kalau bisa dibilang sebenarnya akibat kurangnya literasi. Sebenarnya itu saya kan bagi kita kalau di akademisi itu sebagian dari tangan panjangnya lah pemerintah untuk bisa mensosialisasikan tentang literasi ini. Jadi bagaimana biar masyarakat itu lebih tahu tentang pengetahuannya mengenai produk jasa keuangan, terus itu juga bagaimana menyikapi uangnya kayak gitu kan. Mau diapain nih, misalnya punya uang, punya gaji, membagi persentasenya. Pos-posnya kemana gitu ya. Kayak gitu kan ya. Tapi tetap memang sih kalau sekarang nabung ya segitu aja.
akhirnya apa, orang berinvestasi dalam bentuk lain. Mm-mm. Investasi kan tujuannya apa, menghasilkan uang yang lebih, Iya. ya kan, dari yang kita tanamkan. Tapi kalau nabung kan nggak Iya, menghasilkan kalau kan, nabung ya kan cuma berharap segitu aja ya, berharap kayak ada gitu. persennya sedikit di Iya, situ cuma ya. untuk jaga-jaga ya kan. Tapi kalau kita berinvestasi kan otomatis ya kita akan mendapatkan Iya. keuntungan dari situ. Jadi uang yang kita masukin ya maunya kita ya nambah. Maunya nambah. Iya, berlipat kan Oke, ya, oke, kayak oke, gitu oke. bentuknya. Nah, kalau berbicara mengenai katakanlah ya untuk generasi-generasi yang sebenarnya yang lebih rentan yang seperti yang dibilang milenial dan Z tadi. Sekarang karena posisinya Z dan milenial. Kenapa? Sebenarnya tuntutan mereka itu yang besar. Oke. Kayak FOMO. Ya, Ya kan kalau sekarang kan FOMO kan ya. YOLO. Your only life once ya kan, kata orang, kapan lagi kita mau beli ini barang? Iya. Makanya kita beli aja pakai pay later. Kemudahan Oke. itulah yang membuat mereka gampang loh dapat uang. Nah, tapi efeknya mereka nggak tahu. Iya. Kayak gitu kan, kayak FOMO misalnya si A beli nih, Kenapa? influencernya misalnya pakai nih, Iya. keren. Biar nggak ketinggalan zaman kita pakai juga. Ikut dong. Iya. Kayak gitu. Oh si A beli, ikut beli juga ini. Jadi sebenarnya efek dari media sosial juga. Media sosial kan bikin kita jadi kuna. Tapi tetap pengetahuan literasi kita harus ada. Kalau misalnya tadi ketinggalan di literasinya, ya akhirnya apa? Kita terjerumus. Akhirnya ke ya tadi sesuatu yang nggak baik jatuhnya gitu. Itu penyebabnya dari mana? Ya mulai dari pinjol tadi. Oke, apakah ini akibat dari kemajuan teknologi? Iya, salah satunya. Oke. Ya sebenarnya kalau teknologi bagus, Iya. Sebenarnya pinjaman online tuh juga bagus, cuma ternyata yang makainya ya nggak bagus, Iya. kayak gitu. Penyalahgunaan berarti ya? Iya, pinjaman online itu sebenarnya bagus ya, itu salah satu bentuk peer-to-peer lending ya kan. Tujuannya adalah memudahkan orang mendapatkan sumber dana, sebenarnya seperti itu. Kayak UMKM kecil itu kan bisa dapetin dananya. Kalau misalnya di bank kan harus ada syarat, proposal dan lain-lain. Dengan bantuan siapa namanya pinjol tadi kan, jadi dia dapat dananya mudah, tapi dimanfaatkan oleh yang nggak baik ujungnya untuk gaya hidup. Nah itu yang salah. Berarti apa ya, manusianya ya? Iya, balik ke individunya sebenarnya. Soalnya itu udah bagus, teknologi itu udah bagus, ngasih kita kemudahan, ngasih kita gimana cara memperoleh sumber dana yang tepat, ya kan, yang cepat, gitu. Benar. Intinya kan yang cepat ya kan. Nah, gitu. Nah biasanya ini agak melenceng dikit ya. Biasanya itu deketan, pinjol dan judol itu deketan. Iya. Makanya literasi tadi. Ya kan kalau orang melek literasi kan kita tahu ini uang punya untuk apa. Iya. Ya kan kalau orang nggak tahu ya udah uang dapat dia beliin judol. Tapi judol itu tujuannya dia kan biar menang. Biar menang, uangnya nambah. Tapi salah. Salah investasi ya. Salah bentuk. Salah bentuk investasi ke judi malah. Ya kan orang berjudi itu kan berharap kan, alibi ya berarti ya, alibinya investasi. Iya, ngomongin investasi tapi main judol istilahnya seperti itu. Nah judolnya ya dekat-dekat, ngambil sumber dana yang dekat dari mana? Ya dari pinjol. Nah itu makanya itu satu kesatuan sebenarnya. Jadi penyebabnya tuh beruntun barengan. Jadi nggak jauh. Jangan-jangan ada yang pinjol ilegal itu justru dia yang menciptakan judol juga. Bisa jadi, karena makanya dia yang ngasih sumber dananya, dia deketan. Muter-muter di situ sebenarnya kan. Misalnya kan saya nggak tahu ya bentuknya, tapi biasanya saya pernah nanya, misal nanti ada iklan deposit nambah uang, nanti linknya ke sini. Nah itulah tadi ke judol, ke pinjol tadi. Dan dia nyamar jadi game. Bener. Game. Begitu kita main, oke. Aman-aman gratis ya. Lama-lama kan kita harus bayar gitu. Bener. Saya juga sih, ini pengalaman saya ya, karena saya kan juga dosen, jadi saya banyak bercerita dengan mahasiswa ya. Makanya kan ternyata yang ikut pinjol itu kan umur 19 sampai 34, jadi kebanyakan malah sekarang SMA dan mahasiswa. Ya kan, karena kemudahan itu kan, karena kalau di bank itu nggak mungkin umur di bawah itu udah bisa pinjam uang kan nggak mungkin. Harus kerja minimal harus ada kerjaan tetap. Nah makanya saya pernah nanya, kenapa sih kamu berani ikut pinjol gitu? Ya cari uangnya gampang gitu. Terus tuh juga saya bisa dapat barang yang saya mau kayak gitu kan. Terus nanti efeknya ya gampang, nanti pinjam lagi. Jadi kayak gali lubang tutup lubang, kebanyakan mereka itu seperti itu. Bener. Sampai akhirnya ya
ya udah kayak gitu. Jadi Udah. udah masa cuek kayak itu kalau diteleponin orang si A itu udah biasa aja Iya, gitu. bener, Kan bener, akhirnya kan bener. jadi namanya tuh udah jelek kayak itu kan. Iya, Apalagi iya. sekarang saya suka bilang ke mahasiswa kalau misalnya beberapa perusahaan itu kan udah cek nama kita Iya, iya. di Slick itu. Iya, Si iya. A ini pernah ikut pinjol. Mm-mm. Itu kan udah jadi ini apa namanya CV. Sip, iya, benar, 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 benar. Kalau si A itu pernah ikut pinjol misalnya, namanya tuh pasti akan Terdetek tercatat, ya? terdetek Iya. BI. Iya. BI checking ya namanya. Itulah tadi kalau tidak terliterasi tadi kan akhirnya merusak nama sendiri. Bener. Tapi kalau mungkin ini berdasarkan pengalaman Mbak Dila juga ya, ada nggak sih mereka-mereka yang katakanlah mahasiswa yang ada di lingkungan sekitar Mbak Dila sendiri, mereka ada sempat yang katakanlah terjebak gitu? Iya ada. Ada, Yang tadi ya? makanya kenapa ikut pinjol. Terjebak dalam artian kan ketemu jalan buntu. Iya, nggak bisa. Ya akhirnya apa? Dia nutup nomornya. Oke. Iya kan? Ya gimana? Mau bayar utang udah numpuk. Padahal kan pinjol itu bunganya bisa lebih tinggi daripada perbankan. Bener, bener. Malah 2 kali lipat. Minjamnya misalnya 10 juta, ternyata ditagihnya 20 juta. 20, bener. Kadang kayak gitu. Ya akhirnya orang kan nggak ketutup. Mau tutup nambah naik Nambah, terus, bunga tuh nambah. naik terus. Iya, Kayak gitu. iya. Oke. Ya akhirnya apa? Ya balik lagi tidak terselesaikan pinjol tadi. Tapi nama kita udah jelek. Oke. Kayak gitu. Nah, menanamkan katakanlah ini ya, ini kita ke literasi keuangannya tadi. Untuk menanamkan literasi ini sebenarnya pengetahuan ini sebenarnya kalau Mbak Dila sendiri menemui ini enggak sih apa kendala-kendala yang sebenarnya ini nih memang ilmu tapi kenapa kalian tidak bisa menerimanya gitu. Mereka menerima sebenarnya. Oke. Cuma ya mungkin Penerapannya kondisi ya. Penerapannya. Kalau secara ilmu sudah disosialisasikan, semuanya sudah. Tapi ya itu tadi balik lagi ke lingkungannya. Oke. Kan lingkungan media sosial yang mendorong orang itu untuk ya itu tadi melakukan itu. Tapi kalau untuk sosialisasi udah pasti. Apalagi kalau di ekonomi ya. Kalau di ekonomi itu udah terus diomongin dari semester 1 sampai sekian itu pasti bahasannya tentang Udah bosan-bosan kali ya. Omongannya pasti tentang investasi, nggak jauh-jauh lagi di manajemen ya, karena ada ilmunya di manajemen memang. Mau tentang investasi, tentang perbankan, menyikapi uang dan lain-lain karena kaitannya selalu dengan uang. Kalau di manajemen itu kan di ekonomi ya. Ya mereka udah sering, tapi ya memang susah kalau misalnya kondisi yang menyebabkan itu. Lingkungan lagi, balik ke individu sih sebenarnya. Sudah diliterasi tapi kalau individunya masih mau gimana kayak gitu kan. Kadang kan alasannya ya saya butuh barangnya, saya nggak mau ketinggalan dari yang lain. Nah itu kan ya. Itu. Saya keren kayak gitu punya itu, jadi otomatis harus beli. Nah itu dia. FOMO dong. Tadi kayak misalnya nonton konser. Oh iya. Iya kan, kalau kayak sekarang tuh kan hitnya nonton konser. Bener. Nggak kenal nonton aja. Iya. Yang penting ikutin tren. Padahal cuma ngelihat ya. Tapi tiketnya bukan main ya. Iya, makanya anak umur segitu dari mana uangnya? Iya. Kalau nggak dari pinjol, ya kan dari bank nggak mungkin dong bank kasih kalau misalnya ya nggak punya pekerjaan tetap. Kalaupun ada pekerjaan tetap, berarti kan lihat gajinya berapa. Benar. Kadang-kadang ya abang takut juga kalau lebih besar pasak daripada tiang. Benar. Masukannya 3 juta, pinjamannya 10 juta. Gimana coba? Ngarepi ortu masih kan? Iya kalau ngarepin ortu. Iya usia segitu kan iya makanya. Ya mereka larinya ke situ. Jadi sebenarnya Gen Z itu ya Gen Z dan milenial ya larinya banyak ke pinjol tadi. Oke. Karena kurangnya literasi sebenarnya. Nah, kalau melihat sebenarnya kalau kita melihat secara gamblang ya, secara rata-rata itu kan kita tidak tahu nih yang mana investasi bodong, yang mana katakanlah yang pinjol legal segala macam segala. Iya, tapi ini apakah ada ciri-cirinya? Kalau untuk investasi bodong sendiri tuh gimana sih? Kalau investasi bodong yang pasti yang pertama kita lihat dulu. Misalnya kita ditawarin nih, kan orang kan suka nawarin, ikut dong investasi ini. Misalnya si A nih, ada temennya, biasanya suka nih ya kalau reuni, berbareng misalnya, kan ada temen nih datang, nawarin investasi nih, penghasilannya sekian nih. Tapi kita nggak bisa langsung, ikut mau gitu, tapi kita harus riset dulu. Bener. Risetnya apa? Ya kita tahu
nama investasinya. Mm-mm. Kita cek di OJK. Mm-mm. Bener nggak nih investasinya? Oke. Si PT ini ya kan ya legal atau enggak, Iya, izinnya, iya. tempatnya di mana? Ya kan? Bang, ya maksudnya tuh kantornya di mana? Berarti memang harus sedetail itu ya kita Iya, ya. betul. Karena kan kita mau nanamin uang yang banyak, Mm-mm. yang mungkin dong kayak kita beli kucing dalam karung. Iya iya gitu iya kan iya ya. iya. Makanya kita tahu dulu di mana, surat izinnya seperti apa. Pokoknya kita cari deh, tergantung jenis investasinya apa. Misalnya kalau misalnya perdagangan berarti kita cari Bapa, misalnya kayak gitu. Bentuknya keuangan berarti kita cari di OJK. Iya, Bentuknya iya. syariah ya di OJK juga kan ada bagian syariahnya. Atau perlu kita tanya sama OJK-nya. Lewat hotline juga ada Iya, selain di iya, iya. website. Oke, oke. Terus yang kedua, yang paling nggak masuk akal. Pertama, nggak mungkin investasi itu akan menghasilkan hasil yang lebih dengan resiko yang kecil. Iya iya iya. Itu nggak mungkin. Oke oke. Karena kan kalau konsepnya high risk high return, semakin tinggi resikonya, returnnya semakin besar. Semakin besar. Kan nggak mungkin kalau investasi itu, oh returnnya kecil, Tapi dapatnya besar. tapi duitnya besar. Iya. Itu perlu tanda tanya. Oke oke. Aneh kan? Nah kayak itu. Kenapa nggak semua orang ikut investasi itu aja kalau misalnya Kalau- returnnya kecil, iya. hasilnya besar, lo kaya semua dong orang. Kenapa nggak yang punyanya aja jadi kaya raya? Iya. Enggak kan? Nah itu sudah salah satu tanda-tanda tuh. Oke oke Kalau oke. misalnya oke. investasi itu agak tanda tanya. Mm-mm. Jadi gitu. Selain riset tadi ya, riset kita lihat hasil risknya, resikonya, profil resikonya Oke. lah ya, keuntungannya, untungannya sesuai nggak dengan profil resikonya. Iya. Nah itu lebih ke situ. Ya selain riset tadi udah itu aja sih sebenarnya. Itu lebih yang pastinya. Iya. Maksudnya tuh kita nggak perlu yang banyak-banyak ya, intinya tuh ke situ aja Oke dulu. oke oke. Berarti- Ada atau enggak itu si investasi itu. Sebelum berarti kita juga harus melihat ini sah nggak sih suratnya, ada izinnya enggak? ada izinnya nggak ya. Tapi banyak juga nih, saya pernah baru-baru ini ya ada katakanlah ini mungkin dari 100 tuh mungkin satu lah kejadian ya. Ini mengatasnamakan bank dan pelakunya ternyata ya orang dalam bank itu sendiri. Ya. Mungkin Itu- dengar ini ya beritanya ya yang sampai yang Sering menanam sih, itu. ada. Memang ada sih, itu kadang oknum ya. Iya oknum bener. Memang kalau perbankan memang jelas ada, tapi kita tetap harus cari tahu dulu. Oke. Walaupun itu dari orang di bank itu, Mm-mm. kita kan bisa nih jadi blind, jadi pura-pura jadi orang lain, kita tanya di tempat Oke, lain. iya. Benar nggak sih? Oh saya itu dapat tawaran dari si A, banknya begini. Iya. Iya kan? Kita misalnya jangan dengan orang itu, kita cari dengan yang lain. Jadi untuk membuktikan Iya, memang iya, benar iya, investasi itu iya, ada iya. atau tidak. Semacam klarifikasi lah ya. Klarifikasi benar. Lebih baik kita klarifikasi benar kan sampai kita meyakini oh memang ada. Mm-mm. Tapi kalau misalnya dia ngomongin harusnya terbuka dong, semua orang pasti tahu. Mm-mm. Ya kan? Kalau memang investasi itu bentuknya ada. Mm-mm. Kayak gitu. Malah yang investasi diem-diem itulah yang aneh. Takutnya ntar pencucian uang, takutnya. Ya kan kita kan nggak Iya, tahu. iya. Kalau misalnya benar-benar memang data bentuk investasinya tuh ada, pasti kan akan terlihat di websitenya. Ya kan? Iya, iya. Di website itu pasti ada. Nggak mungkin udah website ini nggak ditulis tapi investasi Iya, apa iya, dong iya, kalau nggak iya. tertulis gamblang di sini. Iya, iya. Lah aneh dong. Itu tadi kayak beli kucing dalam karung dia Benar, kucing jatuhnya. dalam Ya. karung. Taunya kita masuk itu banyak tuh orang yang ketipu seperti itu, modal percaya. Iya, nah itu modal Itu banyak percaya. banget. Pernah dialamin sih keluarga juga kayak gitu kan. Jadi modalnya percaya. Jadi karena ngelihat si A itu berhasil, kelihatan ikut yuk investasi. Iya, Saya iya, tuh kemarin iya, ikut, iya. saya udah dapet. Jadi mereka tuh sistemnya adalah guide member kayak MLM. Mungkin modal flexing, ya. Bener. Oke, oke. Jadi kayak MLM, jadi guide Iya, iya. teman misalnya, guide si A, si B kayak gitu. Akhirnya apa? Ternyata baru terkuak itu bodong. Iya. Ya, terbodongnya gimana? Uangnya nggak bisa kembali. Mm-mm. Itu banyak sekali kejadian. Iya, Ya iya. takutnya ya, itu malah sering malah kalau misalnya saya ngelihat kebanyakan yang pensiun. Itu Oke. persentase yang Yang terjebak pernah lah baca ya, terjebak katakanlah. di investasi itu. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya masih muda kayak gini nggak investasi tapi lebih ke gaya hidup. Kayak kita. Iya, iya. Di generasinya milenial dan Z tuh kebanyakan terjebaknya dari gaya hidup. Gaya hidup, oke. Kalau mereka ini yang pensiun biasanya itu investasinya mereka tujuannya adalah untuk mereka Untuk, ya kan untuk jaga-jaga, nanti untuk gitu nanti kan. tujuannya mungkin dapat duit pensiun mau diinvestasiin duit pensiunnya biar nambah masuknya
ya kan? Ternyata malah kejebaknya di investasi bodong karena tadi kemakan iming-iming, karena percaya. Misalnya temennya tadi si A ngajakin, oh aku tuh udah nanemin loh dana aku di investasi A, ini aku udah dapet nih keuntungannya. Iya, itu kan dihitung sekali, 2 kali dapet, 3 kali hilang, seperti itu. Dari yang tadi si investasi itu kan ngajakin orang nambah nih, nanti si A dapet, si B belum dapet, si A dapet, nanti kayak gitu lama-lama udah pergi, hilang. Iya. Oke. Modal percaya tadi. Tapi kalau berbicara mengenai ya itu katakanlah modal percaya ya, untuk mereka-mereka yang katakanlah yang investasi yang entah itu samar-samar ya. Seperti tadi strateginya pertama dapat, kedua dapat, ketiga dapat gitu kan. Biasanya gitu. Selanjutnya macet mulai. Hilang orangnya malah. Nah, untuk ini apakah dari OJK sendiri sebenarnya ada strategi khusus untuk mendeteksi investasi-investasi Kalau bodong OJK ini? pasti ada investasi. Biasanya kan karena ada laporan. Kan laporan dari berdasarkan laporan-laporan, misalnya si investasi ini baru nanti ke OJK baru ngatasin, baru nanti disidak sama OJK benar nggak investasi ini seperti apa, bentuknya, izinnya mana. Ya pasti kan ada hukum dan ada hukumnya, ada undang-undangnya ya. Itu bisa dilaporkan. Cuma ya kalau kita yang sudah kejebak itu biasanya rata-rata ya habis, nggak balik. Kalau rata-rata sepengalaman ya dan sepenglihatan, selama ini kan nggak ada yang balik. Iya. Nggak ada. Iya. Hilang begitu aja. Jadi ya hilang aja gitu. Oke. Karena biasanya orang itu berinvestasi atas dasar sadar. Iya. Sadar kan, mereka itu sadar. Sadar dan ada harapan di situ ada ya. Ada harapan di situ, ya benar. Karena sadar tadi, jadi dianggap ya investasi kamu nggak kembali. Gitu. Karena kan yang namanya investasi itu kan high return. Ibaratnya kayak di saham nih, kita beli saham A. Besoknya turun harganya, ya kan? Artinya kan kita udah tahu nih resikonya akan kehilangan uang. Nah itu, iya kalau di saham kan enak, kita tinggal keep aja, ya kan? Masih harapannya ada lah bakal naik, ya kan? Keep gak bakal hilang, ya kan? Kecuali perusahaannya tutup, ya kan? Tapi kan kalau itu kan akan berharap naik. Paling bisa di cut loss berarti kita masih balik dong uang kita walaupun minus. Misalnya kita investasi 10 juta ya paling baliknya 5 juta. It's okay, masih pulang. Tapi kalau bodong gak sama sekali malah. Nol ya, benar-benar. Gitu. Tapi kalau kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya kalau berdasarkan katakanlah mungkin Mbak Dila sendiri ya pernah tahu informasi-informasinya. Ini kenapa selalu berulang? Itu tadi. Apakah karena memang satu-satunya cara yaitu itu literasi keuangan tadi? Iya, benar. Selain literasi itu udah kita kasih misalnya pengetahuannya ini misalnya ya apa, bentuknya seperti apa, investasi yang benar itu bagaimana. Satu lagi individunya, dia harus tahu tujuan keuangannya itu untuk apa. Kan kita harus punya tujuan dulu nih. Investasi itu tujuannya buat apa? Ya kan? Kalau kita udah tahu tujuannya untuk nambah misalnya, nambah istilahnya nambah pundi-pundi uang ya kan, tujuannya itu untuk masa depan misalnya investasinya untuk anaknya ya kan, untuk sekolah, untuk apa misalnya. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya. Ya makanya kalau misalnya kita tahu tujuannya berarti kita harus tahu kemananya, aksesnya kemana kita tahu kayak gitu. Jadi kalau cuma investasi cuma untuk iseng-iseng, nah itulah yang kena investasi bodong. Kayak gitu. Coba-coba ya. Coba-coba, udah coba aja. Ini saya kemarin ngasilin loh. Jadi naikannya misalnya 10%. Masa iya, coba aja. Nah itu. Satu coba-coba. Itu bahasa MLM ya. Ya makanya investasi bodong tuh ibaratnya kayak MLM, kan guide guide temen gitu kan, kayak gitu bisa dapat cuan lagi nih. Ada kaki gitu kan. Kayak gitu. Itu sering gitu. Banyak. Jadi akhirnya apa? Orangnya pergi, pertanggungjawabannya kemana? Kita ke siapa? Ke kawan kita tadi. Kalau kita tadi nggak bisa apa-apa juga. Uang dia nggak balik juga sama kayak gitu. Akhirnya susah mencari pertanggungjawabannya. Udah akhirnya habis, hilang, pasrah. Sabar dan pasrah. Baiklah. Untuk menghindari itu makanya pertama kita harus cek and recheck dulu. Ya kan, cek and recheck buat tujuan keuangannya buat apa. Terus kita kita harus selain tadi cek and recheck, kita harus tahu tujuannya keuangan. Terus tuh apa tadi
tadi ya, lupa tadi yang satu tadi. Trennya kita Tren, nggak usah iya. ngikutin tren juga ya kan, kayak misalnya kayak kemarin nih COVID, Iya. trennya kripto. Oh iya. Ya sempet kan ya, Iya, iya. kalau waktu zaman COVID kemarin. Tapi sebenarnya kalau nggak salah. kripto itu kan sudah dari belas-belasan tahun belas-belasan ya. Oh, enggak juga sih, berapa tahun silam sudah banyak. Iya, Tapi memang belum hit. Belum hits benar. Ya, belum hit. Karena ya bentuknya kan orang belum banyak tahu ya. Karena waktu COVID orang tuh kebanyakan ada di digital, di dunia maya. Diam di Akhirnya rumah lebih kan. banyak main sosmed, Iya. jadi akhirnya tahu dengan yang namanya kripto. Kayak gitu. Iya, iya, Itu iya. juga investasi yang digandrungi juga saat ini, cuma ya itu dia harus dia tahu high risk high return. Ya, resikonya sangat Iya, tinggi iya, iya. dibanding dengan kamu investasi di saham. Kripto itu bisa sekarang nilainya malah turun banget. Waktu itu kan heboh, harganya sekian, berapa ratus juta, Iya, ya iya, kan, iya, iya, iya. koinnya, ya kan. Tapi sekarang udah belum ada harganya, malah turun banget turun. sekarang. Kasihan tuh banyak yang nyangkut malah. Oke, Iya. oke. Dan investasi itu satu, gunakan idle money, Apa tuh? uang dingin. Uang dingin. Oke. Iya, memang benar-benar uang yang Memang kita dapat bukan uang yang memang tidak digunakan untuk apa-apa. Oh gitu. Kalau kamu masih punya kehidupan ya jangan. Iya. Dia memaksakan diri. Istilahnya tapi lebih duit ya. lebih duit, benar, lebih duit gitu kan ya, kayak misalnya gaji nih udah semua kebutuhan udah terpenuhi, baru kamu investasi. Oh ada sisa nih. Ada sisanya baru diinvestasiin. Iya. Benar. Oke. Kalau kamu makan investasi terus hidupnya gimana? Kebutuhan hidup kan harus dipenuhin. Iya. Misalnya berkeluarga, ya berarti kan ada kebutuhan rumah tangga nih, ya kan? Sudah dipenuhin, oh ada lebih uang, baru kita investasiin. Jangan investasi itu dari hutang. Ini yang kebanyakan tuh kemarin. Bener. Yang nyangkut itu pinjam uang di bank, terus untuk diinvestasikan. Investasi. Ya kan, pinjam uang di bank untuk diinvestasiin. Iya, kalau investasinya Berhasil. Kalau ternyata sahamnya turun, ada dua nih. Iya, yang harus Pertama, dibayar. dia harus bayar utang. Utang. Jadi tadi bayar, makanya Iya, dia iya. kan mungkin bayar utang tadi dia minjem, untung utangnya dibalikin. Iya, tujuannya kan gitu harapannya. Iya. Tapi iya. ternyata malah turun Iya. sahamnya. Oke. Jadi kalau sahamnya turun gimana? Ya kita udah rugi, terus harus bayar utang lagi. Kan jadinya Double. gitu. istilahnya. Jadi sakitnya double. Nah, itu dia. Jadi harus gunakan uang dingin. Ya dalam artian uang dingin ini uang yang kalaupun hilang Ya udah. ya udah gitu. Ya udah gitu. Kan kita udah tahu prinsipnya, investasi itu pasti ada resiko. Iya. Kita udah Oke, tahu oke. prinsipnya. Resikonya apa? Ya kehilangan uang. Kehilangan, iya. Ya itu. Oke. Makanya ketika berinvestasi harus siap. Siap mental. Siap mental dan sadar gitu ya. Iya. Sadar tadi. Siap mental dan sadar kalau misalnya uangnya akan hilang. Iya. Makanya oke. harus berhati-hati. Ketika kita memutuskan investasi di A, berarti kita sudah tahu nih Iya. efeknya bagaimana. Oke. Kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang terjebak gara-gara klik. Ini kan banyak nih phishing ya. Oh, phishing. Ya, Oke, phishing. Itu kan bisa juga kan mengatasnamakan investasi kan. Kalau phishing tuh Ada, telepon, ada. phishing. Ada juga yang kayak gitu. Cuma kebanyakan sih lebih ke penipuan ya. Penipuan iya, phishing itu. Investasinya. Makanya investasi bodong juga kadang-kadang dari situ kan. Iya. Ngeklik ngisi nama itu kan, Iya, daftar, ada daftar kayak gitu ya. daftar. Ternyata link yang dikasih itu malah narik uang kita. Nah, itu juga ada sih kebanyakan. itu Kayak bahasa. gitu. Tapi Phishing juga. kalau dari sini kalau kita lihat juga untuk katakanlah kalau secara lingkup kecil ya itu kan kayak Mbak Dila sendiri, oh bisa nih kalau di kampus saya nih kayak saya bisa menanamkan sebenarnya literasi keuangan untuk mereka. Nah kalau untuk lebih luas lagi ke masyarakat, apakah memang ada semacam peranan kampus katakanlah ya, peranan kampus ke masyarakat juga Ada. untuk menjelaskan ini? Ada. Kalau kita itu kalau di dosen itu kan kegiatan tridharma, mengajar, meneliti dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, salah satu bentuk kita sosialisasi itu adalah ke pengabdian pada masyarakat. Oke. Memang saya beberapa kali temanya itu adalah tentang literasi keuangan. Karena kan saya orang manajemen ya, Iya, manajemen memang kegiatannya ya kemana? Ke ibu-ibu rumah tangga, kayak gitu. Iya. Kemarin saya sempat terakhir itu pengabdian ke masyarakatnya adalah tadi memberikan literasi keuangan tentang investasi juga ke ibu-ibu rumah tangga. Iya. Jadi kan ibu-ibu rumah tangga kan
pemegang uang terbesar di Nah. rumah. Manajer keuangan, Iya, ya iya, kan? iya, iya. Manajer Bendahara. keuangan. Bendahara, ya benar ya. Yang diinvestasi tapi nggak bisa balik Nah. bapaknya. Ya, nah karena mereka pemegang uang itulah mereka kadang-kadang bingung nih. Biasanya kalau orang lama tuh taunya cuma beli emas doang, ya kan? Iya, 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 Itu iya, kan iya, benar-benar. amannya udah deh beli emas aja. Beli emas aja, iya. Beli emas gitu ya. Semua emas itu punya nilai. Memang sih emas itu investasi yang bagus, yang paling bagus malah Iya, iya, menurut iya. saya kalau untuk ibu-ibu ya. Karena kan bisa disimpan, Iya. nilainya juga naik terus. Nah, seperti itu. Tapi ternyata ada investasi bentuk lain, yaitu adalah salah satunya ya saham tadi. Saham, oke. Ya, makanya kita buat ibu-ibu rumah tangga itu juga melek nih dengan yang namanya investasi bentuk lain selain emas. Ya, selain kita jadi ngasih tahu tentang literasi. Tadi kan bentuk literasi pengetahuan tentang keuangan. Keuangan itu kan bukan hanya sekedar nabung, tapi juga dalam bentuk investasi. Iya, iya, Kayak iya. gitu. Jadi ada dua kegiatan sebenarnya. Investasi itulah yang bisa menghasilkan keuntungan lebih untuk jaga-jaga. Ya investasi macam-macam. Deposito itu bentuk Itu masuk investasi, juga benar. sebenarnya. Deposito ya kan. Yang paling gampang deh kalau saham. Oke lah kalau saham itu mungkin agak ribet ya ibu-ibu. Tapi sekarang udah gampang kok, udah banyak aplikasi yang memudahkan kita untuk beli saham. Mahasiswa aja sekarang udah mulai nih Iya, 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 iya. melek beli saham. Ya, saya aja kalau misalnya zaman dulu itu udah bisa beli saham, mungkin saya udah beli dari dulu zaman saya kuliah. Iya, Tapi iya. kan zaman dulu nggak kayak sekarang. Zaman dulu kan susah beli saham, itu harus punya dana 10 juta. Iya. Nggak gampang mau aksesnya kemana. Tapi kalau sekarang akses gampang, ada aplikasi kayak Bibit itu ya, kayak aplikasi-aplikasi pembelian saham, Bareksa dan lain-lain itu kan memudahkan kita bisa investasi saham sejak dini. Uang 100.000 aja udah bisa beli. Iya, iya, Tinggal iya, iya. cari aja perusahaan mana yang portofolionya bagus. Iya, makanya sekarang ini kayak apa ya? Mahasiswa punya komunitas ya dia. Iya, kayak di Komunitas yang- kampus MDP itu ada tuh namanya Galeri Investasi. Mm-mm. Nah itu ada tuh komunitas mahasiswanya ya, kalau mau tanya tentang saham, Iya, iya. mau cari informasi diskusi saham itu ada di Galeri Investasinya di MDP. Oke, ini Iya. berarti salah satu bentuk ini juga ya, bentuk menanamkan literasi keuangan tadi. Benar. Oke. Jadi makanya dari sejak dini tuh mereka udah kenal tuh dengan bentuk-bentuk literasi, bentuk-bentuk keuangan lah Iya, ya. iya. Nah, ini selain nabung, kan orang kan zaman dulu taunya nabung, beli tanah, beli rumah gitu kan Iya, ya. iya, iya, iya. Kenapa? Kalau beli tanah, beli rumah bagus, cuma cairnya lama. Iya. Iya kan? Iya. Kita kan butuh yang cepet. Benar. Iya kan? Kalau punya tanah ya kita harus nunggu dong. Berapa tahun kemudian gitu kan? Iya kan, mau cocok tanah. Iya kalau daerahnya memang strategis. Kalau Iya. daerahnya agak jauh, ya lama Iya, gitu iya. kan ya. Oke. Mau belinya harus berkembang dulu itu daerah baru bisa laku tanahnya. Iya, iya, Kecuali bayar murah, baru orang mau beli. Tapi Kayak gitu kan. mungkin itu salah satu investasi yang tapi itu jangka panjang mungkin Itu jangka ya. panjang, benar jangka panjang. Tapi kan kondisi ekonomi Kondisi ekonomi ini, iya benar. memang bagus memang kalau tanah itu, makanya orang zaman dulu yang seperti itu. Iya, iya. Rumah juga itu jangka panjang. Cuma kan yang enak sekarang ya gampang ya kayak saham, deposito, ya obligasi. Obligasi Iya kan? untuk menghindari itu tadi ya. Iya, untuk menghindari tadi obligasi itu udah pasti kalau itu diperbankan. Iya. Itu jelas, nggak Oke, bodong. oke, oke. Iya, iya, iya. Kecuali ya tadi ada juga sih beberapa deposito bodong juga ada yang Oke. ketipu. Itu oknum tadi. Oknum tadi. Di perbankan. Cuma kalau yang pastinya di webnya pasti ada. Makanya itu tadi mungkin kalaupun kejadiannya di perbankan juga mungkin seperti saya bilang satu di antara 100 Satu mungkin. yang tergiur tadi karena kan dia nggak ngecek and recheck, percaya aja. Percaya mungkin. aja. Oh ini bank ini ternama nih. Ternama nih dan si A itu kenal sama saya, Iya. misalnya nasabahnya prioritas nih, baru sering ngobrol nih. Iya, iya, Jadinya iya, iya. orangnya tuh kayak nggak mungkin deh kalau nipu kayak gitu kan ya. Nah itu karena percaya tadi seperti itu. Berarti sebenarnya resikonya juga Benar. lebih kecil sebenarnya ya kalau Iya. kita bilang oh kita di bank tadi kan untuk investasi seperti ini ya. Tapi kalau berbicara tadi yang apa namanya Mbak Dila sendiri sempat mengedukasi para ibu-ibu rumah tangga ya. Nah dari sekian banyak ibu-ibu rumah tangga ini apakah memang akhirnya mereka semacam ubah haluan gitu kan? Banyak sih yang nanya-nanya juga ke saya. Mbak ini kalau misalnya mau daftar mau buka saham nih gimana? Kayak gitu kan. Oh begini lewat aplikasi misalnya yang terpercaya kan banyak nih aplikasi sekarang kayak Ajaib dan lain-lain itu kan terpercaya. Iya, iya, iya. Stockbit ya kan itu contohnya ya. Nah itu bisa tuh kita buka
rekeningnya Oke, nanti. oke. Atau di galeri investasi MDP bisa buka rekening saham. Oh gitu. Iya, Oke. pernah juga ada yang buka rekening saham, nanti sambil diajarin, oh seperti ini cara belinya, terus cara tukernya, convertnya, nah seperti itu. Banyak juga sih sekarang ibu-ibu rumah Yang tangga sekarang akhirnya- udah golongan milenial nih. Iya iya. Oh iya benar. Iya kan rata-rata udah milenial nih, ibu rumah tangga. Makanya mereka udah melek juga sih. Investasi dalam bentuk lain tadi, kayak beli obligasi, ada di bank tuh mereka, iya, iya. reksadana mereka Oke, punya. oke. Ya kan selain deposito berjangka kan, apalagi kan mereka punya anak mau sekolah nih 10 tahun lagi mau kuliah, Iya, mereka udah siapin nih dari udah nanem sekarang. gitu kan, dan Bener, nanem mereka udah nyiapin untuk kuliah anaknya tuh dari sekarang kayak Oke, gitu. oke. Dari tabungan-tabungan tadi. Malah sekarang ibu-ibu yang pinter sekarang THR anaknya. Wah. Berarti kan bukan investasi bodong kan? Kalau kita zaman dulu kan sini simpen di mama Anaknya yang aja. investasi bodong ke ibu gitu. Iya enggak, ibunya kalau kita dulu sini simpen di mama aja uangnya. Enggak balik-balik ke Bang Mama. Tapi kan sekarang ibu-ibu udah pinter nih, udah nyimpenin uang hasil THR yang dikasih ke anaknya itu ya, disimpenin dalam bentuk emas, tabungan emas, Oh, iya. ada dalam bentuk saham, dibeliin saham, ada juga seperti itu. Kan saham kan juga murah-murah, Iya, ya kan? sambil nanemin ini ya, istilahnya doktrin ya. Mendoktrin. Ini untuk kamu kuliah Iya, gitu kan. ini uangnya untuk kamu kuliah nanti. Iya, iya. Sambil ditambah-tambahin. Seperti itu Iya, berarti iya, kan iya. orang tua sekarang tuh udah melek dengan investasi. Istilahnya melek teknologi yang Iya. tidak hanya sekedar buka-buka medsos saja Medsos, gitu iya, ya. benar. Sebenarnya media sosial tuh bagus loh, kayak TikTok segala macam. Tinggal kita itu temanya kan algoritma nih. Iya, iya. Yang kita lihat itu apa? Apa ya? Kalau misalnya kita ngelihatnya tentang ekonomi, tentang investasi, dunia investasi, pasti kan nanti algoritmanya Yang akan nongol tentang itu. Iya, iya. Oke, Banyak. oke. Cuma tetap kita harus waspada. Mm-mm. Balik lagi ke kita, Iya, waspada iya, aja. iya. Karena kita tidak bisa juga menjamin bahwa medsos juga ada informasi-informasi yang salah. valid gitu kan. Juga ada. Bahkan mungkin 50-50 ya. Benar. Ada yang menjebak, ada yang memang valid. Ada yang enggak. Nah itu kadang-kadang ya balik lagi, kitanya harus tetap waspada, kitanya harus check and recheck, dan kitanya juga harus sadar juga ya kan. Dia ngikutin tren aja. Lagi trennya investasi ini, gitu orang ke sini semuanya. Trennya ke sini semuanya enggak. Ngikut gitu kan. Ngikut aja, Padahal belum kayak tentu. gitu. Jadi terherding gitu. Jadi kita tergiring kayak gitu kan ya. Gara-gara cuma ngikutin tren aja. Oke lah, baiklah. Mbak Dila, mungkin ini pesan terakhir lah ya, katakanlah ya. di sekarang bukan. Iya. Karena waktu kita sudah di ujung cerita, tapi mungkin ada pesan-pesan khusus nih bahwa sebenarnya ya itu pentingnya literasi keuangan untuk menghindari investasi bodong tadi, silakan. Benar. Pesannya satu sih, kalau misalnya untuk pengetahuan literasi, hindari pinjol. Oke. Untuk dari literasinya. Ya, karena kita sudah memberikan pengetahuan tentang keuangan. Bentuk keuangan itu banyak, tapi hindari namanya pinjol ilegal. Lebih tepatnya yang ilegal ya, bukan yang legal. Legal tuh banyak sih, kayak kredivo itu kan legal tuh ya. Aku laku ya kan. Nah, mungkin ada juga tuh yang ilegal. Hindari sekali. Kenapa? Karena efek jangka panjangnya. Bukan hanya kita, tapi juga keluarga kita. Oke, lingkungan sekitar gitu ya. Lingkungan sekitar, temennya kena, satu kantor kena, semuanya kena. Itu aja, hindari pinjol itu. Oke. Ya, kalau untuk investasi tadi intinya adalah kita harus cek and recheck ini investasi apa, jenisnya apa, izinnya ada atau tidak, ya kan? Tempatnya di mana, alamatnya di mana, ya. Kalau perlu kita datengin kalau memang ada. Ternyata ini gedungnya kayak gitu. Terus yang kedua, lihat profil resikonya. Kalau dia resikonya kecil, untungnya besar, itu tanda tanya. Oke. Sangat bukan jarang sih, malah nggak ada investasi yang risikonya kecil, intinya untungnya banyak. Reksadana aja yang resikonya rendah, untungnya kecil. Iya. Kayak gitu. Oke. Jadi amati high risk high return. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi keuntungan yang didapat. Gitu aja. Oke lah, baiklah. Jadi kuncinya
lebih teliti lagi lah Teliti, ya. benar. Oke, Apalagi baik. kan dengan media sosial sekarang informasi itu banyak, kita bisa cari-cari dulu di Google, kita bisa cari informasinya di media sosial. Kita tinggal klik aja investasi apa nama PT-nya, di situ kan bakal ada tahu semua tuh Oke, sebelum oke, kita ngambil keputusan. Review orang, Iya, iya, itu kan ada review tuh, bukan kita beli belanja aja pakai review, Iya, iya. investasi juga butuh review, iya kan, kayak gitu. Oke lah Mbak Dila, terima kasih untuk kehadirannya ya. Ini berbagi katakanlah berbagi ilmu ya, berbagi cerita, tapi apa ya, sesuatu hal yang Benar. penting untuk Betul. diketahui oleh masyarakat juga. Dan yang pasti apapun itu ya mudah-mudahan makin kecil lah ya risiko untuk Iya, orang-orang yang terjebak dengan Dan investasi pinjol. bodong dan pinjol investasi tadi. bodongnya, iya, betul. Iya, oke. Sekali lagi untuk Mbak Dila, terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi Iya, ya, mudah-mudahan boleh. lancar kerjaannya. Amin. Alhamdulillah. Dan ya, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pendengar sudah kita dengarkan bersama ya bincang-bincang kita bersama Faradila Mairisa SEMM ya, ini dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Multidata Palembang yang mengangkat pentingnya literasi keuangan dalam menghindari investasi bodong. Dan tentunya kita masih berlanjut di program-program berikutnya. Pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya kita akan beralih di program berikutnya ada Warta Belajar Sumba yang sore hari ini akan hadir dari RRI Bengkulu. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kau yang selama ini selalu ku cari, kau yang selama ini selalu ku nanti. Kau bagai embun pagi yang sejukkan hati, yang selama ini selalu dilanda sepi. Akhirnya kita bertemu, kita selalu bersama. Nikmati indahnya dunia. Aku jatuh cinta padamu. Aku ingin selalu ada di dekatmu, ada di dekatmu, karena hatiku telah jadi milikmu, Kehadiranmu hiasi mimpi-mimpiku, kehangatan senyummu peluk jiwaku. Kau bawa aku terbang tinggi ke awan, arungi angkasa, raih bintang-bintang, hanya kita berdua. Dan akhirnya kita bertemu, dan kita
bersama hadapi kejamnya dunia. Aku jatuh cinta padamu. Aku ingin selalu ada di dekatmu. Aku jatuh cinta padamu. 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 Kamu mimpiku, kamu cintaku, kamu mimpiku, kamu cintaku, kamu mimpiku, kamu cintaku. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Pada hari ini Polres Kaur melaksanakan pasar murah dengan harga sesuai dengan HET ya. Pilih orang yang agak kurang mampu, ada yang sakit, yang tidak mungkin dapat bekerja, walaupun sedikit tapi mereka sangat membutuhkan. Ternak kita sudah divaksin 2 kali, vaksin PMK dan vaksin LSD. Jadi untuk pengiriman ke luar provinsi atau antar kabupaten itu kita sudah menjamin kesehatan hewannya. Itulah pendengar beberapa informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini di Jumat 14 Maret 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Haryansyah, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya.